Hai sahabat fisika, welcome to YouTube channel Kelompok 5. Kami dari Kelompok 5, Ines, Nurhaliza, Liza, Balkis, Ijai, Reja, dan Neonata akan membahas tentang keterbatasan energi dari bab 11. Keterbatasan energi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, dampak keterbatasan energi. Dan yang ketiga, energi alternatif. 1. Keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Sumber energi. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi diklarifikasikan menjadi 2 macam, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Di bawah ini kita akan lebih jelas membahas tentang pengertian dan perbedaan dari sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contoh, energi matahari, atau sering disebut dengan surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. 2. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam pemanfaatan energi tak terbarukan harus sangat diperhatikan jumlah di alam serta dampaknya bagi lingkungan. Contoh minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Konsumsi energi. Menggunakan sumber energi secara umum baik itu energi terbarukan ataupun non terbarukan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasanya digunakan adalah minyak bumi, batu bara, dan atau gas alam. Untuk industri kecil tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu atau bahan bakar. 2. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga antara lain energi listrik dan gas untuk memasak. 3. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasikan oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. 4. Penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, atau rumah makan antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Ketersediaan energi. Memanfaatkan energi tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasikan pengguna energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak bumi, batu bara, atau gas alam suatu saat akan habis di alam ini. Jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatannya secara optimal, untuk mengatasi krisis energi ini, maka dibutuhkan solusi, yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sumber energi terbarukan di Indonesia saat ini melimpah. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Contoh soal, mengapa sumber energi sangat penting bagi kehidupan kita? Karena sumber energi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil yang berbentuk minyak bumi dan atau gas bumi. 2. Dampak keterbatasan energi. Krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan atau gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut Colin Dictionary, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kekurangannya persediaan sumber daya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak bumi. Menurut Charles, dalam penelitian yang diterbitkan dalam Springer-Link, konsep krisis energi terlihat muncul dari proses sosial dan merupakan metafora yang terkait dengan rangkaian peristiwa.
Sifat metafora adalah untuk menekankan aspek-aspek tertentu dan mengaburkan aspek-aspek lain dari rangkaian peristiwa yang diajukan. Jika dibandingkan dengan peristiwa sejarah, metafora ini telah mengaburkan peran pemerintah dan industri minyak dalam mengembangkan kebijakan konsumsi minyak yang tinggi dan ketergantungan pada impor. Sementara peran konsumen lebih ditekankan dalam hal ini. Penyebab krisis energi: 1. Konsumsi berlebihan. 2. Overpopulasi. 3. Pemborosan energi. 4. Pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. 5. Infrastruktur yang buruk. 6. Keterlambatan dalam commissioning pembangkit listrik. 7. Sistem distribusi yang buruk. 8. Kecelakaan besar dan bencana alam. 9. Perang. Dampak krisis energi: 1. Pembatasan harga listrik dan gas. 2. Pemutusan jaringan listrik dan gas. 3. Penggunaan kembali batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. 4. Penurunnya tingkat produktivitas konsumen. 5. Tidak tercukupi pasokan kebutuhan energi yang dibutuhkan. Contoh soal: energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena energi terbarukan tidak pernah habis dibandingkan fosil karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Energi alternatif. Etanol. Energi alternatif adalah sebuah jenis energi yang digunakan dengan tujuan untuk menggantikan energi yang biasa dipakai hingga kini, yaitu energi yang berasal dari minyak bumi. Energi alternatif disebut juga sebagai energi pengganti. Salah satu energi alternatif pengganti minyak bumi yaitu etanol. Etanol merupakan bahan bakar berbasis alkohol yang diperoleh dari fermentasi tanaman. Contoh tanaman yang difermentasikan untuk menghasilkan etanol adalah jagung dan gandum. Yang menarik, etanol dapat dicampur dengan bensin demi meningkatkan kualitas emisinya. Sayangnya, energi alternatif ini memiliki dampak buruk terhadap harga jual pangan. Ketersimbangannya cukup minim mengingat bahan dasar yang digunakan adalah tanaman jagung dan gandum. Gas alam. Energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengganti minyak bumi lainnya yaitu gas alam. Gas alam sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa negara sebagai sumber energi. Kelebihan gas alam jika digunakan pada kendaraan yaitu menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan, namun memiliki kekurangan yaitu efek rumah kaca yang sangat buruk, bahkan mencapai 21 kali lebih buruk. Hidrogen. Hidrogen juga termasuk salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan minyak bumi. Sumber energi ini dapat dicampur dengan gas uap, dapat digunakan untuk kendaraan. Sayangnya, harga hidrogen ini masih relatif mahal sehingga sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Pronata. Energi alternatif pengganti minyak bumi lainnya yang dapat Anda gunakan juga adalah pronata. Propana juga dikenal sebagai LPG, yaitu hasil olahan dari gas alam dan juga minyak mentah. LPG ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Jika dibandingkan dengan bensin, emisi yang dihasilkan LPG jauh lebih sedikit. Namun, pencipta metana pada propana ini ternyata jauh lebih buruk, mencapai 21 kali lipat. Contoh soal: apa saja kendala atau hambatan manusia dalam mencari atau menciptakan energi alternatif? Yang pertama, biaya yang terbatas dan sulitnya untuk menentukan arah atau pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan akselerasi. 2. Bertambahannya angkatan kerja dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri. 3. Masalah pendanaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti bahan mineral, baja, dan bahan energi. 4. Langkah sumber daya manusia, keterampilan, langkah sumber daya penunjang. 5. Masih memerlukan suku cabang import sehingga memboroskan biaya produksi. Berikut ada cuplikan video
Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.